إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin al-hibba, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu dari kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai pria muslim dewasa, khususnya di hari Jumat, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga jiwa dan raga kita dan senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan taufiknya sehingga kita tetap berada di jalannya, jalan yang lurus, jalan yang diridhai olehnya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini kami ingin menyampaikan tausiah atau nasihat, yang mana tausiah ini kami tujukan kepada diri kami pribadi dan juga hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ajakan marilah senantiasa kita berjuang dan bersabar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun juga. Bersyukur sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat dari sisi bahwa syukur ini andaikan sebagai satu respon dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mulai dulu hingga kini amat sangat banyak. Tidak mampu untuk kita ingat-ingat dan tidak mampu untuk kita bisa menghitungnya. Benarlah Allah sudah menyatakan tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya.
terutama hamba-hamba pilihannya. Mereka dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Akan tetapi saya menunjukkan pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini sebagian saja dari nikmat-nikmat yang Allah berikan sejak dulu sampai sekarang, supaya kita senantiasa terdorong untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Yaitu 2 nikmat saja dari sekian nikmat yang tiada terhingga itu. Yang pertama adalah nikmat iman, dan yang kedua adalah nikmat aman. Nikmat iman dan aman ini sejak dulu sampai detik ini kita dapatkan, kita rasakan. Maka mari pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini kita renungkan, kita tindak lanjuti dengan syukur kita yang sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nikmat iman. Ini adalah nikmat terbesar dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sekian miliar manusia yang menghuni bumi ini, tidak semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang satu ini. Maka ini disebut oleh para ulama sebagai tarbiyah al-khassah, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan merawat hambanya secara khusus. Karena tidak semua manusia mendapat al-khassah ini. Secara umum hamba-hamba Allah memang mendapatkan tarbiyah al-amah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki berupa makanan, minuman, pakaian, dan segala fasilitas yang didapatnya ini. Tetapi tarbiyah yang khassah, Allah memberikan sesuatu yang khusus, yaitu berimanan. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar, karena tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkannya. Adapun kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, maka kita telah mendapatkannya bahkan sejak dahulu kala sampai satu nikmat yang besar yang harus selalu kita renungkan supaya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tetap bergembira di dalam hati sekalipun terkadang kita dilanda kesedihan-kesedihan dalam kehidupan di dunia ini. Karena besarnya nikmat ini, maka segala kesedihan-kesedihan niscaya nanti dalam pandangan kita menjadi kecil. Kenapa ini adalah nikmat terbesar? Karena nikmat ini membawa pemiliknya di akhirat untuk diraihnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka pemilik iman Allah akan masukkan ke dalam surganya, yang mana di dalam surga itu mereka akan merasakan kenikmatan yang sempurna, yang hakiki bahkan abadi, dikarenakan iman yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam beberapa ayat di Al-Quran, dan apa Subhanahu wa ta'ala berjanji, maka tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang biasa kita baca di hari Jumat, disunahkan dibaca di hari Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Demikian juga di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah menyatakan, man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, sedangkan dia mukmin beriman, maka sungguh kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik. Maksudnya adalah kebahagiaan sejati di dunia, berupa ketenangan dan kedamaian di dalam jiwanya. Dan juga kami akan berikan ganjaran kepada mereka, maksudnya di akhirat, dengan sesuatu yang itu jauh lebih baik lagi daripada amal kebaikan mereka, maksudnya adalah surga. Inilah kenapa ini menempati kedudukan tertinggi dari sekian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sedangkan kita khususnya yang siang hari ini berada di masjid ini, maka iman masih bersama kita. Maka ini adalah satu yang luar biasa, yang wajib untuk selalu kita renungkan, kemudian kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang menganugerahkan iman itu kepada kita. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat aman, nikmat kemerdekaan, di mana kita tinggal di negeri yang kita cintai ini, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan tenang. Yang mungkin terkadang satu nikmat ini kurang menjadi perhatian untuk menjadi bahan renungan kita. Padahal ini sesungguhnya nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutuni, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha." Barang siapa yang tiap harinya dia mendapatkan keamanan di tempat tinggalnya, tidak ada ketakutan, suasana yang stabil, kemudian dia diberikan tubuhnya, dan kemudian di hari itu dia bisa makan, maka sungguh Allah telah memberikan untuknya dunia seisinya. Inilah standar kaya dari Nabi SAW. Apabila seseorang itu tiap hari dia merasa aman di tempat tinggalnya, badannya sehat walafiat, dan dia bisa makan di hari itu sebagaimana kita dalam setiap hari, maka dia adalah orang yang kaya raya. Kata Nabi SAW, nikmat keamanan ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karenanya, mari kita renungkan nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, di mana bangsa kita ini barulah berjalan dalam hitungan sejarah belum lama, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemerdekaan keamanan sekitar 78 tahun. Padahal dijajahnya sebelumnya itu sangat lama sekali. 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Bolehlah kita bertanya kepada saksi-saksi sejarah yang masih hidup, yang mana mereka dulu merasakan hidup di bawah atmosfer kita, bukan hanya memikirkan bagaimana bisa mengisi, tapi bisa menyelamatkan jiwa dan nyawa. Ya. Tiap hari terjadi pembantaian, pembunuhan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian keluarganya yang dibunuh. Banyak sekali pertumpahan darah dalam situasi negara yang tidak aman dalam keadaan dijajah itu. Maka sekarang kita hidup di bawah atmosfer kemerdekaan, keamanan. Mari kita renungkan untuk kita syukuri. Karena memang ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para founding father negeri ini, para pemimpin, para pendiri negeri ini, dengan jujur dari lubuk hati mereka yang paling dalam mengungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kita, apalagi sebagai anak bangsa yang muslim ini,
Mari kita renungkan, mari kita syukur kemerdekaan, nikmat keamanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemerdekaan keamanan ini sampai seterusnya. Bahkan Allah akan melimpahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan ini sekali lagi nikmat yang sangat besar. Ketika berada pada sebuah negeri, maka dengan keamanan ini terciptalah segala macam kebaikan. Bahkan iman pun akan tumbuh berkembang dengan baik karena situasi yang aman. Di antara kelebihan atau keutamaan dari keamanan di suatu negeri, yang pertama adalah akan tercipta sebuah ketenangan dalam hidup, di mana ketenangan ini tentu adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia yang memiliki akal yang sehat dan memiliki nurani. Dengan ketenangan ini maka segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Seseorang mencari nafkah bisa dengan tenang mencari nafkah. Keluar dari rumahnya, meninggalkan istri dan anaknya dengan tenang. Seseorang yang menuntut ilmu, dia akan tenang juga di dalam menuntut ilmunya. Ini dikarenakan adanya keamanan. Yang kedua, sebuah negeri yang aman, tentu anak negeri tersebut dapat negerinya dengan baik, dengan lancar. Pembangunan berupa menciptakan fasilitas-fasilitas hidup untuk menunjang kesejahteraan hidup dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya keamanan. Yang ketiga, terutama kita sebagai bangsa yang beragama, khususnya beragama Islam, maka dengan keamanan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, bahkan dengan khusyuk. Contohnya sekarang ini kita bisa hadir di masjid ini pada kesempatan siang hari, di hari Jumat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat, kita bisa khutbah dan mendengarkannya, kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dengan tenang, dengan khusyuk, karena suatu situasi negeri yang aman. Tidak dapat bagaimana kalau situasi negeri ini tidak aman. Untuk sekedar kita keluar dari rumah saja, kita merasa nyawa ini terancam. Inilah nikmat keamanan. Oleh karenanya itu, sampai keamanan ini dibahas oleh para ulama terdahulu. Sebagian mereka bahkan membandingkan nikmat aman itu lebih afdal, lebih utama daripada nikmat kesehatan. Menurut para ulama, nikmat keamanan itu lebih besar daripada nikmat kesehatan sekalipun. Padahal kita tahu bahwa nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga seorang bijak mengatakan, as-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marda. Yang tidaklah mengetahuinya kecuali orang yang sakit. Tetapi ulama, alasan mereka menggunakan logika. Mereka mengatakan, andaikan ada seekor kambing yang dalam keadaan kakinya sakit, pincang, kemudian diikat di sebuah tempat, maka biasanya dibiarkan saja seiring dengan perjalanan waktu, insyaallah biidznillah, lama-lama kambing ini akan sehat kembali. Tetapi sebaliknya, apabila ada seekor kambing dalam keadaan sehat, dia diikat di sebuah tempat, kemudian di sampingnya ada seekor serigala yang dimasukkan ke dalam kandang. Maka tiap hari kambing ini melihat serigala. Maka si kambing ini tiap hari dia merana, sehingga akhirnya dia tidak mau makan, kemudian dia kurus tubuhnya, kemudian sakit, akhirnya dia mati mengenaskan. Ini logika dari para ulama, bahwa rasa aman, terhindar dari kekhawatiran dan ketakutan, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan bahaya ketakutan, bahaya dari ancaman itu lebih besar lagi
daripada bahaya ketika badan yang sakit. Ini menjelaskan bahwa nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar, yang karena memang kita sejak dulu dalam situasi aman, sehingga terlupakan bagi kita untuk tidak kita renungkan bahwa aman itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri ini sudah merdeka, negeri ini aman secara keseluruhannya, relatif aman, terutama di tempat kita ini di Mojokerto ini. Maka marilah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang menganugerahkan rasa aman itu. Syukur dalam artian yang sebenar-benarnya, dengan memenuhi rukun-rukun syukur sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama. Yang pertama adalah syukur itu dengan hati. Artinya hati kita mengakui bahwa nikmat keamanan ini adalah nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-i'tiraf bin ni'mah, pengakuan akan nikmat bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan lisan kita menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sana 'alal mun'im, menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang menganugerahkan nikmat tersebut kepada kita. Kita perbanyak, kita basahi lisan kita mengucapkan tahmid, mengucapkan hamdalah, mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah dengan kita manfaatkan dan kita gunakan nikmat kemerdekaan keamanan itu berupa hal-hal yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukun yang ketiga ini adalah yang paling penting. Di antaranya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan keamanan ini. Yang pertama adalah mari kita berusaha untuk mengisi nikmat keamanan ini dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu melalui 3 sektor. Yang pertama adalah sektor ilmu. Yang kedua adalah sektor amal. Yang ketiga adalah sektor dakwah. Kita gulirkan 3-tiganya ini sebagai bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keamanan. Kita giatkan pengajian-pengajian, pentelaahan terhadap kitab suci Al-Quran, tafsir Al-Quran kita pelajari. Demikian juga kita mengkaji kandungan dari hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber pokok ajaran Islam ini. Kita pahami, kita hayati, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita ajarkan kepada yang lainnya. Ini bagian dari mensyukuri nikmat kemerdekaan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah menjaga kemerdekaan dan keamanan ini. Berusaha berpartisipasi menjaga stabilitas nasional, menjaga keamanan di lingkungan kita. Bersama-sama kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan dan keamanan ini dari setiap rongrongan, baik yang berasal dari luar atau mungkin sudah muncul di dalam. Kemudian yang ketiga adalah kita wajib menjaga wibawa pemerintah kita dan patuh kepadanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Apabila ada sedikit banyak kesalahan, kekeliruan dari pemerintah kita, maka jangan kita kemudian sebar kesalahannya di depan publik atau di depan rakyat, karena akan meruntuhkan kewibawaan dan juga kepercayaan rakyat kepadanya. Akan tetapi sampaikanlah nasihat yang lembut, nasihat yang bijaksana, yang terbaik secara rahasia melalui tokoh-tokoh dari masyarakat yang bisa untuk mendatangi pemerintah tersebut, kemudian menyampaikan nasihat
Apabila nasihat itu diterima, maka itulah yang diharapkan. Tetapi apabila tidak diterima, maka doakanlah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati pemerintah atau penguasa itu untuk dijadikan sebagai pemimpin yang soleh dan adil. Dan tidak boleh apabila ada kekurangan kesalahan dari pemerintah ini, kemudian kita melakukan sifat kekuasaannya. Karena ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ini adalah bisa dikatakan menyelesaikan masalah yang belum tentu masalahnya selesai, malah akan muncul masalah yang lebih besar lagi. Jadi ini yang harus kita lakukan, sikap kita, muamalah kita sebagai rakyat kepada pemimpin, menjaga wibawa, patuh kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, karena ini menjadi sebab akan terciptanya kestabilan sebuah negara dan keamanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di kalangan kita kaum muslimin. Karena ketika sebuah negeri ini terjaga persatuan dan kesatuannya, maka tentunya sebuah negeri itu akan menjadi aman. Tidaklah kemudian terjadi suatu perpecahan-perpecahan, dan kemudian juga nanti akan mengkondisikan situasi untuk terselenggaranya sebuah negeri itu dengan baik. Makanya bagian dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang ditandaskan misalnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam salah satu risalah atau kitab kecil yang beliau tulis yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyatakan ada satu poin di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mereka adalah wa yuhafiduna 'alal jama'at. Mereka berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mungkin nasihat dari kami pada khutbah yang pertama ini mengenai renungan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan aman ini, untuk kemudian kita syukuri dengan sebenar-benarnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita, menetapkan nikmat yang sudah ada, bahkan akan Allah tambahkan lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sebagaimana Allah janjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Akan tetapi kalau kalian kufur, tidak pandai mensyukurinya, maka boleh jadi Allah akan mencabut kembali nikmat tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dzalika ma qultu lakum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya selalu dalam hidup kita ini sebuah prinsip sebagai seorang muslim yang senantiasa harus kita pegang dalam situasi dan kondisi apapun. Senantiasa kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Toh syukur yang kita lakukan ini sama sekali tidak menguntungkan Allah. Ataupun kalau kita tidak bersyukur, tidak juga merugikan Allah. Karena Allah tetap maha mulia, maha agung dan maha kaya. Akan tetapi semuanya justru akan kembali kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang fakir, yang lemah ini. Apabila kita bersyukur kepada Allah, kita yang diuntungkan. Akan tetapi kalau kita yang kufur, tidak syukur kepada Allah, kita yang dirugikan. Sebagaimana Allah menyatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka seluruh kebaikan syukur itu kembali kepada hamba yang bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Kita sebagai anak bangsa Indonesia ini, dan mayoritas penduduk negeri ini adalah kaum muslimin, maka mari menjadi hamba-hamba yang pandai di dalam merespon nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama setelah nikmat iman, nikmat keamanan, kemerdekaan. Yang paling penting adalah dari sekian tadi yang kami sampaikan, bagaimana kita mengisi nikmat kemerdekaan dan keamanan ini, mari kita isi dengan memperbanyak belajar agama Islam ini, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan negeri kita menjadi sebuah negeri yang diistilahkan dengan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit, curahan hujan yang tidak menjadi bencana, tetapi menjadi sebab suburnya tanah negeri tersebut. Dan juga kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari bumi. Bumi kita ini termasuk bumi terkaya di muka bumi ini, di dunia ini. Negeri Indonesia, Zamrud Katulistiwa. Negeri yang sangat hijau, yang sangat subur. Seluruh sumber daya alam ada di dalamnya. Negeri kita sangat kaya raya sekali. Maka dengan kita berusaha sebagai anak bangsa ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menunaikan janjinya. Allah akan bukakan kekayaan, keberkahan dari langit maupun dari bumi kita, sehingga kita menjadi sejahtera, menjadi tercukupi segala kebutuhan kita, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.